Hai, salam sejahtera teman-teman. Jumpa lagi di channel Semenje Family. Pada kali ini saya ingin kongsikan satu lagi video mengenai dengan kolulut juga, yaitu mengenai dengan pengetahuan tentang bagaimana ciri-ciri kolulut yang kita ternak itu, atau di mana sajalah kita jumpa kolulut, untuk mengenal dia kolulut koloni yang sangat aktif ya. Dan saya akan tunjukkan pada kali ini bagaimana kita mengenal dia ya. Oke teman-teman, kita mulai dengan melihat keadaan corong kolulut terlebih dahulu ya. Dan kalau kita melihat di sini, kolulut ini mempunyai corong yang sangat besar, dia punya corong dan membuka ya. Dan kita lihat dia punya corong sangat sehat, dan itu menandakan bahwa kolulut ini adalah kolulut yang sangat aktif ya. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, kolulut ini, koloni kolulut ini adalah hasil pacak koloni yang saya buat tahun lalu ya. Dan dalam masa 8 bulan dari saya pacak koloni, baru saya pasang topping ya. Dan untuk mengetahui kolulut itu aktif, yang mana sekaligus kita dapat mengetahui dalaman dia adalah kita melihat daripada corongnya. Kalau sudah begini corong dia, ini berarti dia punya koloni ini sangat sehat, sangat banyak, dan juga dia punya pekerja juga banyak, dan ratu dia juga sangat sehat ini kalau begini. Dan untuk mengetahui pekerjanya ramai, kita akan melihat di dalam ya, bahwa apabila pekerja dia banyak, dia punya kantung madu juga banyak ini. Dan nanti kita akan tengok ya keadaan di dalam log ini, supaya kawan-kawan dapat mengetahui ya, daripada apa yang saya sudah katakan tadi, bukti daripada apa yang saya sudah katakan tadi ya, mengenai dengan mengenal kolulut itu dari corongnya. Apabila kita melihat seperti ini, kita sudah yakin bahwa kolulut ini adalah kolulut yang sangat aktif, dan kolulut ini sangat aktif untuk buat activity dalamannya, yaitu terutama sekali untuk menyimpan madu ya. Oke, kita akan lihat di bagian dalam topping ini ya, supaya kita boleh tahu ya. Saya sengaja kasih banyak alas di atas ini supaya tidak panas. Hati-hati buka ini, kadang-kadang ada lipan ini. Oke, kita tidak perlu buka itu peleo di sana karena melekat. Akan pelan-pelan buka dia supaya tukar kolulut tidak stres. Kita akan melihat di dalam, adakah apa yang saya jelaskan tadi itu benar atau tidak.
Nah, mari kita lihat. Inilah keadaan dia di dalam ya. Sangat banyak dia punya madu. Nah, hampir madu semua nih. Kantung dia pun besar-besar. Apabila kita melihat corong dia seperti ini ya, berarti kantung dia juga besar-besar nih. Kalau sudah dia buka seperti ini corong dia punya kantung madu juga besar itu. Nah, mari kita lihat inilah keadaan dia ya kawan-kawan. Saya tengok di sini bee pollen dia hanya sedikit saja. Dan sekarang ini pun dia sudah mulai menggandakan susunan dia punya madu ya, dia kantung madu dia. Oke kawan-kawan, untuk pengetahuan kawan-kawan, corong seperti ini juga dia akan menentukan keadaan di dalam ya, bahwa apabila kita nampak seperti ini di dalam dia koloni dia ini sangat aktif, sangat banyak, dan dari corong ini juga kita akan mengetahui bagaimana keadaan size itu kantung madu ya. Dan apabila ini pengalaman saya lah, pengetahuan saya setekat ini, bila setiap corong yang saya jumpa seperti ini yang membuka dan besar ini, sebab corong-corong kelulut ini ada yang kecil, tetapi itu sebenarnya adalah bergantung kepada keadaan koloni. Kalau koloni dia sedikit, dia punya corong juga kecil. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, kelulut ini adalah kelulut yang bercorong pindik, dan apabila kita nampak dia punya corong seperti ini membuka, ini berarti kantung madu dia juga besar ini. Inilah yang akan menentukan keadaan di dalam. Melalui corong inilah kita mengetahui keadaan di dalam ya. Kalau kita sudah mengetahui, apabila kita melihat seperti ini, pastinya kelulut ini sangat aktif dan kantung madunya banyak, dan juga size dia besar-besar ya. Kita akan lihat. Nah, besar-besar ini kantung dia, dan dia punya propolis juga nipis ya. Kalau kita lihat di sini kuning, corong dia kuning dan nipis. Dia punya kantung madu juga propolis dia nipis tuh. Seperti mana yang kita lihat sekarang ini. Dan mulai sudah dia menggandakan susunan ini dia punya madu ya, kantung madu. Bee pollen juga sedikit saja. Dalam beberapa sejenis setting, boleh kira hampir semua madu ini. Oke kawan-kawan, ini saja yang saya dapat kongsikan pada kawan-kawan ya pada kali ini, mengenai dengan perkongsian bagaimana mengenal dalaman kelulut itu melalui corong ya, seperti mana yang saya sudah ceritakan kepada kawan-kawan sebentar tadi.
Oke, kepada teman-teman yang belum lagi subscribe channel Samyunji Family, sudi-sudi lah ya, supaya channel ini terus maju, dan juga like, komen ya, dan jangan juga lupa tombol lonceng dinyalakan supaya Anda senantiasa mendapat pemberitahuan tentang video-video baru yang saya sentiasa uploadkan di channel saya yang akan datang ya. Oke kawan-kawan, jumpa lagi di video yang akan datang ya. Bye.